Hai, selamat datang di Spesialis Dewasa. Selamat datang kembali di channel Spesialis Dewasa. Kali ini saya akan membahas apakah benar vaksin dapat memicu terjadinya mutasi pada virus yang menyebabkan COVID-19. Baiklah, saya akan menjelaskannya secara simpel sehingga dapat mudah dipahami ya. Nah, jadi pertama-tama kita harus memahami apa itu vaksin. Jadi vaksin itu adalah bisa dikatakan virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Jadi materi genetiknya itu dibuat sedemikian rupa agar tidak dapat melakukan bisa dikatakan replikasi atau berkembang biak, istilah mudahnya, jika dia melakukan invasi kepada manusia yang sehat. Jadi virus yang terdapat dalam vaksin ini tidak dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia yang dimasukin vaksin. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, di sini saya gambarkan ketika virus COVID masuk ke dalam tubuh manusia normal, manusia sehat, akan terjadi dua kategori. Di sini saya bahas berdasarkan klasifikasi dia divaksin dan tidak divaksin. Nah, kita bahas satu-satu. Pada saat divaksin, seorang manusia sudah divaksin ya, diharapkan tubuh dari manusia itu memiliki imunitas yang tinggi. Imunitasnya tinggi sehingga COVID virusnya itu tidak dapat bereplikasi karena sudah dilawan dengan imun. Bagaimana biar imunnya tinggi, Bang? Apakah harus konsumsi penguat imun segala macam? Jawabannya adalah dengan vaksin ini imunitas Anda itu ibaratnya dikenalkan dengan virus COVID ini, sehingga pada saat COVID masuk, imun sudah tahu, oh ini virus COVID, maka harus dilawan. Sedangkan pada seseorang yang belum divaksin, imunitasnya itu belum mengenal apa itu COVID. Jadi walaupun imunnya tinggi, imunitas akan ibaratnya kebingungan karena dia belum pernah mengetahui apa itu COVID sebelumnya. Ibaratnya ketika Anda melakukan sesuatu, jika Anda sudah pernah melakukannya, di kemudian hari Anda melakukannya lagi, Anda lebih mudah untuk melakukannya. Anda sudah tahu kelemahannya. Begitu ya. Nah, kemudian kita bahas mengenai mutasinya. Mutasi terjadi pada saat virus itu bereplikasi di dalam tubuh inangnya, yaitu manusia dalam hal COVID-19 ini. Jadi mutasi itu dapat terjadi pada saat virus bereplikasi. Pada saat virus bereplikasi, materi-materi genetiknya itu, proteinnya itu tersusun secara acak. Jadi terjadi misalnya diibaratkan kesalahan penyusunan protein pada saat replikasi, sehingga terjadilah mutasi ini. Jadi mutasi ini bisa dikatakan itu terjadi karena kesalahan penyusunan protein pada proses replikasi virus. Nah, kita bahas dari dua ini, individu yang divaksin dan tidak divaksin. Nah, pada individu yang divaksin, karena imunitasnya sudah mengenali COVID, otomatis imunitas akan melawan virus, sehingga diharapkan virus tidak dapat bereplikasi, sehingga tidak memicu terjadinya mutasi apabila dia divaksin. Diharapkan seperti itu. Apabila tidak divaksin, tentu saja kemungkinan virus bereplikasi itu tinggi.
sehingga kemungkinan virus untuk mengalami mutasi itu lebih tinggi juga. Nah, jadi begitu cara simpelnya ya untuk memahaminya. Jadi tidak ada lagi isu-isu mengatakan vaksin itu dapat memicu terjadi mutasi pada virus COVID-19 ini ya. Dan juga ada juga isu-isu yang beredar, yaitu vaksin ini dapat membunuh orang yang divaksin. Nah, di sini saya tekankan, kita sebagai tenaga kesehatan di seluruh dunia tidak mungkin memiliki niat untuk membunuh seseorang. Justru kita mencari vaksin ini untuk membuat angka kematian yang terkena COVID ini menurun, gitu. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang masih ragu untuk divaksin, itu silahkan keraguannya dibuang dan silahkan divaksin agar angka penyebaran COVID ini dapat segera menurun dan ya mungkin PPKM tidak diperpanjang lagi sehingga dapat beraktivitas normal lagi ya. Nah, dan bagi yang sudah divaksin juga tidak semena-mena boleh untuk ya tidak menggunakan masker dan tidak menjaga protokol kesehatan. Jika sudah divaksin juga tetap untuk menjaga prokes. Oke? Nah, mungkin sekian penjelasannya. Jika Anda suka, silahkan like, share ke teman-teman Anda jika bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe. See you in the next video, dan bye.